Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3B. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang carbon trading. Operator tolong ganti slide-nya. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, seperti yang tertera pada slide berikut. Lalu di sini kami akan membahas tentang 5 bab. Ada pengertian, definisi, teknis, dan sejarah, serta lain-lainnya. Nah, sebelum masuk ke definisi dan sejarah, saya akan menjelaskan tentang apa itu karbon. Mungkin kita sering mendengar apa itu karbon. Karbon adalah unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Unsur ini termasuk dalam golongan non-logam dan memiliki valensi 4, dan berarti ada 4 elektron yang membentuk ikatan kovalen. Lalu, apakah karbon itu penting? Nah, di sini, karbon itu merupakan satu unsur yang penting di bumi dan termasuk dalam 4 unsur terbanyak di semesta. Karbon merupakan unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup, dan pada tubuh manusia unsur karbon juga menyusun sekitar 18%. Nah, di sini ada slide tentang definisi karbon. Untuk yang menjelaskan, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan definisi carbon trading. Perdagangan karbon adalah pembelian dan penjualan kredit yang mengizinkan perusahaan atau entitas lain untuk mengeluarkan sejumlah karbon dioksida. Kredit karbon dan perdagangan karbon disahkan oleh pemerintah dengan tujuan secara bertahap mengurangi emisi karbon secara keseluruhan dan mengurangi kontribusinya terhadap perubahan iklim. Perdagangan karbon juga disebut sebagai perdagangan emisi karbon. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nadia Indi. Untuk slide selanjutnya, operator tolong diganti slide-nya. Nah, di sini ada materi tentang sejarah tercetusnya carbon trading. Untuk yang menjelaskan, dipersilakan. Jelaskan tentang sejarah tercetusnya carbon trading. Carbon trading berasal dari kesepakatan yang tertuang dalam Protokol Kyoto pada tahun 1997. Kesepakatan ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah adanya perubahan iklim ekstrim dan pemanasan global di masa mendatang. Pada saat itu, langkah dirancang tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya emisi karbon dioksida secara keseluruhan menjadi sekitar 5%, jauh di bawah angka emisi pada tahun 1990 dan berada di antara angka di tahun 2008 dan 2012. Ya, jadi itu tentang sejarah tercetusnya carbon trading dan definisi. Jadi secara garis besar, yang dimaksud dengan perdagangan karbon yaitu merupakan kegiatan jual beli kredit karbon yang dimana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Lalu operator turun diganti slide-nya. Di sini ada teknik penerapan carbon trading yang akan dijelaskan oleh Ganang. Kepada Ganang dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teknis penerapan carbon trading. Sistem cap and trade adalah variasi dari perdagangan karbon. Dalam hal ini, meskipun perdagangan diizinkan dan diatur oleh pemerintah, dilakukan antar perusahaan, setiap perusahaan diberikan tunjangan polusi karbon maksimum. Tunjangan yang tidak terpakai dapat dijual ke perusahaan lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan secara keseluruhan tidak melebihi tingkat polusi dasar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ganang. Lalu operator tolong diganti slide-nya. Di sini ada cara kerja penetapan harga karbon. Cara kerja penetapan harga karbon akan dijelaskan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja penetapan harga karbon. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama adalah menetapkan batas tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh perusahaan. Yang kedua adalah memperkenalkan pajak karbon, di mana perusahaan membayar jumlah CO2 yang mereka hasilkan. Dan yang ketiga adalah menetapkan skema perdagangan emisi untuk menciptakan pasar karbon. Dalam skenario ini, perusahaan membeli dan menjual hak untuk mencemari satu sama lain. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Rido. Lalu operator tolong diganti slide-nya. Di sini ada tantangan penerapan carbon trading. Untuk yang membaca dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tantangan penerapan carbon trading. Perdagangan karbon dinilai memiliki potensi pendapatan yang cukup besar, terutama dari sektor lahan maupun energi. Meski demikian, implementasinya memiliki sejumlah tantangan. Perdagangan karbon ini kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju penghasil karbon dioksida untuk membayar kerusakan lingkungan akibat emisi tersebut kepada negara pemilik hutan penyerap karbon.
Mekanisme ini menjadi solusi di beberapa negara dalam mengurangi emisi karbon. Dalam hal ini, pentingnya sebuah rencana yang tersusun agar penerapan terhadap carbon trading bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ahya. Operator tolong diganti slide-nya. Nah, di slide ini ada tentang materi tentang kondisi penerapan carbon trading di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ade Wahyu. Kepada Ade dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kondisi penerapan karbon trading di Indonesia. Dalam peraturan Presiden terkait nilai ekonomi karbon, NK diperkenakan 4 mekanisme. Pertama, perdagangan karbon. Di dalamnya ada perdagangan dan offset emisi karbon. Mekanisme kedua adalah pembayaran berupa hasil atau result payment. Ketiga, pungutan atas karbon. Terakhir, kombinasi dari 3 sistem sebelumnya. Rencana penerapan perdagangan karbon di Indonesia akan menjadi peluang usaha bagi para pengusaha. Pasalnya, perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai $300 miliar atau sekitar 4.290 asumsi kurs rupiah 14.300 per US dollar per tahun. Dampak bagi Indonesia apabila tidak melakukan corresponding adjustment dalam memitigasi risiko terkait penurunan emisi karbon, akan terjadi potensi penurunan ekspor Indonesia yang diperkirakan mencapai $141 juta dalam setahun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahya. Lalu operator, tolong diganti slide-nya. Nah, di sini sudah selesai ya pembahasannya. Lalu untuk beberapa pembahasan ini akan ditarik kesimpulan, dan kesimpulan itu akan dibacakan oleh Rizka Nurhaliza. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah carbon trading adalah sebuah inovasi tentang jual beli karbon antar entitas, industri, lembaga, atau negara sebagai solusi untuk mengurangi GRK yang dilepaskan ke atmosfer. Inovasi ini muncul untuk mengejar target pengurangan emisi karbon di Perjanjian Paris 2015. Perdagangan karbon dilakukan dengan tujuan mengurangi emisi karbon secara bertahap dan mencegah perubahan iklim global. Perdagangan karbon terjadi antar negara dengan maksud mengurangi emisi karbon dan menjadi perdagangan emisi yang paling besar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kelompok dari 3B tentang materi carbon trading. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.